Halo semuanya, kenalin, aku Khaira Umatin. Di sini, mari kita bahas tentang kasus pelayanan publik. Sementara itu, pemirsa, protes keras dilayangkan oleh seorang keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai. Pasien menilai pelayanan rumah sakit buruk, imbas dari aksi mogok Komite Perawat Rumah Sakit. Gak ada alternatif di rumah sakit ini. Mau tahu saya? Ya, udah. Gak ada alternatif. Gak kasihan. Seorang pria mengamuk di RSUD Kota Dumai Selasa kemarin karena kecewa dengan pelayanan pihak rumah sakit. Saking kesalnya, dia bahkan melemparkan foto ronsen dan sendal karena merasa tidak dilayani dengan baik saat berobat. Profesional, Wanita yang berada di sampingnya hanya bisa menangis sembari menenangkan emosi pria tersebut. Saya gugat nanti. Saya gugat wartawan ini ekspor. Petugas kepolisian dan keamanan RSUD mencoba mengatasi amukan warga agar keributan dapat terkendali. Buruknya pelayanan RSUD Kota Dumai juga dirasakan oleh pasien lainnya. Terganggunya pelayanan di Rumah Sakit Umum Dumai dipicu aksi demo Komite Perawat Rumah Sakit sehingga berimbas terhadap pasien. Bantu saya, hari ini jam 8, baru jam 10.30 baru terima. Dilayani. Itu pun kita harus mengamuk dulu, kalau tidak nggak bisa kita terima. Itulah masyarakat, kami berharap kepada Kementerian Kesehatan akan mengambil tindakan kepada pimpinan maupun wali kota maupun pimpinan rumah sakit ini. Hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak rumah sakit terkait aksi amuk warga tersebut. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan mencopot Kepala Puskesmas Beringin Raya yang menolak pasien saat ingin berobat. Dari sejumlah pemeriksaan, diketahui penolakan tersebut didasari fasilitas kesehatan warga yang terdaftar pada BPJS berada di puskesmas berbeda. Pencopotan Kepala Puskesmas Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dilakukan oleh Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan. Buntut dari penolakan petugas puskesmas ketika seorang warga bernama Farida hendak berobat menggunakan BPJS. Diketahui penolakan tersebut dilakukan petugas lantaran fasilitas kesehatan Farida yang terdaftar di BPJS berada di Puskesmas Ratu Agung, bukan di Puskesmas Beringin Raya. Sementara itu, Farida menceritakan penolakan yang menimpanya pada hari Jumat kemarin. Saat itu ia yang sudah 3 hari menderita diare membutuhkan pengobatan segera. Namun saat tiba di puskesmas, petugas menolak dengan alasan vaskes yang tidak sesuai. Farida yang ingin berobat menggunakan layanan pasien umum juga mendapatkan penolakan petugas. Dan usai dicopot dari jabatannya, Mardiah mengakui kesalahan petugas dan dirinya. Ia pun meminta maaf kepada masyarakat dan menerima konsekuensi pencopotan dirinya dari Kepala Puskesmas. Mendatangkan kebahagiaan bagi warga. Nah, oleh karena itu, ya, kalaupun nanti misalnya BPJS-nya nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau nggak bisa kami mau umum aja, bayar. Katanya umum itu nggak bisa kalau udah punya BPJS. Iya Pak, siapa? Eko Pak, siapa? Memohon maaf atas pelayanan mungkin pelayanan kami yang kurang baik. Untuk kedepannya kami akan memberikan pelayanan yang maksimal, pelayanan prima dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anda masih bersama kami, pemirsa. Bupati Solok Epiardi Asda mengamuk setelah mendapat laporan IGD Puskesmas Tanjung Pikuang, Kecamatan Kubung, menolak pasien kritis akibat kecelakaan. Pasien ditolak hingga terlantar karena operasional IGD dibatasi hanya sampai pukul 5 sore. Sanksi yang tegas kepada semua orang ini. Dan ganti semua orangnya ini yang ada di sini. Mana ini? Bupati Solok Epiardi Asda mengamuk dan marah besar ke sejumlah staf dan tenaga kesehatan di Puskesmas Tanjung Pikuang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kemarahan Bupati ini terjadi setelah ia mendapat laporan dari masyarakat terkait penolakan pihak IGD terhadap pasien kritis akibat kecelakaan beberapa waktu lalu. Makanya levelnya kritis di Solok ini paling hancur di dunia. Sebelumnya pihak IGD menolak pasien dengan alasan ada pembatasan jam operasional IGD Puskesmas hingga pukul 5 sore. Akibatnya banyak pasien terlantar dan tidak mendapat perawatan, termasuk pasien dalam kondisi kritis. Ada orang kecelakaan pas di depan ini. Itu waktunya jam berapa kejadiannya? Jam 5. Jam 5 siang, bukannya tengah malam.
Lalu katanya laporan dari media kepada saya, orang yang kecelakaan itu sudah terbaring dibawa oleh masyarakat, duduk di situ. Ini warung-warung lain kan banyak, duduk orang di situ. Lalu dikata-kata nggak ada yang jawab. Lalu ada yang siapa beritanya gimana? Orang itu keluar, ada bidan. Bidan nolak, alasannya di luar jam dinas dia. Dia dinas cuma sampai jam 2 siang, jam 5 sore. Padahal ini UGD, tugas mereka hanya sampai jam 5 siang. Nah, saya nggak ngerti dasarnya apa. Karena saya melihat memang, mohon maaf, tingkat pelayanan Kabupaten Solok berdasarkan Ombudsman ini memang paling hancur. Tak hanya mengamuk, Bupati Solok juga mengancam akan memecat seluruh staf dan kepala puskesmas jika tidak membenahi layanan kesehatan bagi masyarakat. Terlebih mengingat kejadian penolakan pasien tidak hanya terjadi sekali ini, namun sudah berulang kali. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 4, yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, serta memelihara dan menjunjung tinggi etika luhur. Kasus-kasus pelayanan publik ini terjadi karena kurangnya kesadaran tanggung jawab ASN terhadap tugas yang diberikan. Hal ini harus bisa diatasi karena ini menyangkut dengan masyarakat luas, di mana kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari pemerintahan itu sendiri. Dalam video tersebut dapat kita lihat bahwa ASN yang bekerja di rumah sakit tersebut tidak profesional karena tidak bisa memilah berbagai masalah yang terjadi. Seharusnya mereka tetap melaksanakan tugas dengan baik, disiplin, sehingga masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan sesuai dengan seharusnya. Sekian, terima kasih.